di Desember dilihat juga berapa dashboardnya. Gitu. Nah, terus untuk yang punya investasi, evaluasi investasi itu, ini adalah saat yang tepat. Di sini banyak yang saham nggak? Kalau investasinya dalam bentuk saham dan ternyata kalian memang nyaman di investasi saham ini, artinya oh iya di saham ini gue nggak ada masalah kok turun, indeks turun 30% udah nggak masalah, portofolio gue turun 40% nggak ada problem yang terlalu signifikan. Berarti you memang deserve di sini. Kamu memang udah layak di instrumen saham. Tetapi seandainya gara-gara masa pandemi sekarang ternyata kalian kepikiran, tidurnya nggak nyaman, aduh, gue udah kurang nyaman tidurnya, terus karena portofolio gue turun, ya berarti coba ada di rebalancing lagi. Artinya yang dari saham tadi nih, dari saham, terus bisa tuh beberapa dimasukin ke bond saja, turunin aja, masukin tuh ke reksadana. Ya reksadananya jangan reksadana saham juga, karena sama aja. Masuk aja ke reksadana yang pendapatan tetap, reksadana pasar uang. Atau kalau kalian dari awal memang udah suka invest di emas dari zaman dulu ya, bukan gara-gara kenaikan sekarang ya, tetap lanjutin aja sesuai dengan strategi investasi kamu. Gitu. Oke, sekarang gue akan bacain beberapa pertanyaan ya, karena ternyata banyak banget. Yang tanya. Ada 300 yang ntar nih. Wow. Dari Mbak Yani, apa persiapan yang harus dilakukan jika krisis melanda negeri kita? Wow. Apa yang harus dilakukan? Krisis seperti apa? Ya, sebenarnya ini gue bahas ketika di bulan Januari, Februari. Gue udah bahas di majalah Value nih. Wah, gue sekalian promosi. Gue punya majalah Value yang gue terbitan setiap 2 bulan. Kalian bisa cek di Instagram gue. Nah, di situ udah gue obrolin ketika pertama kali wabah corona mulai muncul di Wuhan. Apa yang harus dilakukan? Kita harus lihat sejarah. Kita harus lihat yang namanya, dan kalian juga bisa baca juga di Value juga, gue udah ngomong bahwa ada 2 hal yang harus disiapkan. Pertama adalah proteksi, yang kedua investasi. Proteksi itu terdiri dari apa? Proteksi itu terdiri dari yang namanya dana darurat, yang kedua terdiri yang namanya asuransi. Oke. Dana darurat untuk memenuhi kebutuhan kita sekarang, di mana saat kalian nggak dapat income. Asuransi, seandainya kamu sakit, terutama sakit kritis, itu digunakan untuk proteksi agar tidak menggerus kekayaanmu. Dan ingat, kalau memilih asuransi, pilihlah sesuai kebutuhan, bukan memilih asuransi karena berminat sama UP-nya. Ya. Nah, terus itu persiapannya dari sisi proteksi dulu. Habis kalau proteksinya udah aman, siapin asuransinya. Siapin investasinya. Investasi nanti sesuaikan dengan yang namanya profil kamu, nyamannya kamu. Nggak perlu investasi yang high level, nggak perlu ke saham, nggak perlu ke kripto atau ke apapun itu, nggak perlu. Yang mana yang nyaman. Kalau kamu nyaman investasi dalam bentuk misalnya obligasi, belilah obligasi, nggak masalah. Kalau kamu nyaman ngoleksi yang investasi ke bisnis kamu, belilah itu bisnis kamu, banyakin bisnis kamu. Yang namanya investasi itu nggak hanya beli saham di perusahaan terbuka, tapi bisa tapi bisa membesarkan bisnis kamu sendiri. Misalnya kamu dapat gaji 15 juta sebulan, kamu punya bisnis di bidang jual beli baju online, ya udah gedein aja itu. Perbanyak kapital kamu, perbanyak sirkulasi penjualan, kemudian hire influencer buat memperbesar market, itu juga bentuk investasi. Artinya jangan sekali-kali skop pikiran investasi itu pendek, tapi perluas yang namanya investasi. Semuanya bisa jadi investasi, bahkan investasi ke orang juga bisa. Lelah juga ya ngomong di depan HP ya. Oke, pertanyaan kedua.
dari Putri Ikinan. Wow, Putri Ikinan. Halo Putri Ikinan. Bagaimana membuat budget plan sedangkan cicilan 90% dan tidak ada saving? Nah, budget plan itu, iya, aku sahamnya nggak listing memang. Budget plan itu isinya gini, pengeluaran, pemasukan dan pengeluaran dalam tempo 3 bulan ke depan. Oke, dalam tempo 3 bulan ke depan. Kenapa 3 bulan? Karena kalau 1 tahun itu terlalu panjang, jadinya terlalu bias untuk kita pahami. Tapi kalau 1 bulan itu terlalu pendek, kamu nggak akan ngerti plan-plan kamu yang selama jangka menengah ini. Bisa jadi setelah 3 bulan ada rencana untuk kemana lah, atau ngasih sumbangan Idul Adha tuh bentar lagi tuh. Nah, itu ada. Kemudian bagaimana membuat budget plan seandainya cicilan utang masih 90%? Ya itu masukin budget plan. Kamu punya cicilan utang 90%, ini adalah kesalahan yang pertama ya. Dan harus diperbaikin, jangan diulangi lagi. Jangan pernah memiliki cicilan yang terlalu banyak. Kenapa? Karena itu akan mengganggu sirkulasi uang kamu. Sirkulasi uang akan berat sekali. Cicilan sama kayak orang mau beli rumah. Gue selalu bilang gini, kalau you nggak punya uang, ya udah, bukan keharusan untuk beli rumah. Kalau misalnya paling baik kalau let's say mau beli rumah nih, maksimal cicilan berapa sih yang bisa kamu cover gitu kan? Apakah kita beli 10% terus nanti 90%-nya boleh dicicil? Ya akan lebih aman kalau kamu punya dana 50% dari pembelian rumah tadi, itu bisa di capture gitu kan. Jadi akan lebih ringan. Jangan hanya gara-gara kamu punya cicilan lebih di awal, cicilan kecil, yang penting kamu punya dapat barang dulu, itu memberatkan sekali. Nah, kalau ini kasusnya bukan dari budget plan yang pertama harus dilakukan, tapi bikin dulu list utang-utang kamu. 90% itu pasti lebih dari 1, saya yakin. Nggak mungkin kalau cuma 1. Nah, bikin listnya, bikin time frame pembayaran, dan bikin rasio bunganya. Artinya bunga mana saja yang paling besar, tempo mana saja yang paling panjang. Satu lagi, salah satu listnya adalah bikin yang namanya negotiable or not. Artinya ada utang-utang yang bisa dinegosiasi atau yang enggak. Kadang-kadang lagi nggak fokus ya. Lagi di luar ini harus menyapa orang-orang kalau lagi jalan. Nah, itu kan betul kan lebih dari 1. Nah, itu lakuin seperti yang udah aku bilang tadi ya. Yang gue bilang tadi, dilakukan. Nanti kamu akan punya tabel yang namanya debt list, tabel-tabel utang. Kamu akan lihat mana yang bisa negosiasi atau enggak, mana yang utangnya paling panjang, mana yang bunganya paling tinggi. Dari yang situ, kamu baru bisa ambil putusan. Oke? Itu cara yang gue lakukan untuk membereskan masalah. Sebenarnya ini sama aja dengan cara gue beresin masalah di corporate. Dulu gue handle corporate untuk pengelolaan utangnya, untuk ya ini untuk finance-nya. Itu salah satu yang gue lakukan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari ini gimana nih? Oh ya. Oh, saya dikasih ini sama Kemenkelip nih. Terima kasih Kemenkelip. Kalau budget transportasi dan makan siang biasa di kantor bisa dialihkan ke belanja online nggak? Dari Krishna Pandupe. Oke Krishna, seperti yang gue bilang tadi, tadi mana? Sorry, sebelum jawab ini, pegadaian nggak bisa digedu. Ya, memang ada yang nggak bisa dinegosiasi. Yang namanya utang itu ada yang nggak bisa dinegosiasi. Betul sekali. Maka kamu lihat total aset yang kamu miliki. Kan ada tuh debt list tadi. Kamu harus punya daftar aset kamu juga. Beberapa harus dilego. Mana yang bunganya paling menusuk? Mana itu? Itu harus kamu cari. Oke, boleh lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Yang soal utang udah ya. Kalau budget transportasi dan makan siang biasa di kantor bisa dialihkan ke belanja online enggak? Dari Krishna Pandupe. Seperti yang tadi kita bahas, boleh banget. Belanja online itu boleh. Tetapi jangan semuanya. Ngapain kamu belanja online semuanya? Kamu mau numpuk-numpuk barang. Kamu gak hanya hidup sekarang, bos. Jadi bagi.
setengahnya untuk belanja online agar kamu tetap punya gairah hidup. Karena gue nggak suka juga kalau nggak belanja. Jadi lu tetap belanja, tapi nggak usah banyak-banyak. Setengahnya aja cukup. 3 juta, 1,5 juta untuk belanja gitu kan. Kalau 30 juta ya 15 juta untuk belanja. Setengahnya untuk belanja. Terus setengahnya lagi untuk saving, dan ada bagian yang untuk donasi. Ingat, donasi untuk membersihkan ketamakan kita lah. Oke? Nah, jangan sampai gak donasi. Jangan sampai gak donasi, apalagi masa sekarang. Kagak ada belanja gak sih? Ya belanja lah. Masa gue gak belanja? Tapi belanja online atau enggak? Jarang banget gue belanja online. Karena gue harus ngerasain. I'm a North School. Kemudian dari Andini N. Apa nih Andini N? Andini Smooth. Kanda, dana darurat dalam bentuk emas boleh nggak sih? Oke, gini. Kalau emasnya itu kamu miliki dari awal, itu bisa jadi perhitungan bagian dari dana darurat. Ya, misalnya kamu udah punya atau udah stabil setiap bulan itu masukin 1 gram, 1 gram, 1 gram. Atau dari awal, dari dulu, udah punya emas 50 kilo, buset banyak banget. Ya, tapi artinya kalau punya emas dari dulu, masukin ke bagian dana darurat, boleh banget. Misalnya gue kasih contoh. Kita udah ngitung, dana darurat yang dibutuhin sama si A adalah 200 juta. Ternyata kamu punya emas, nilai emas itu 70 juta. Oke, itu udah kamu beli lama. Ya udah, 70 juta itu masukin ke bagian dana darurat kamu. 130 juta itu adalah dana darurat dalam bentuk cash yang harus dikejar, atau dalam bentuk RDPU, atau dalam bentuk deposito yang bulanan. Terserah, nggak masalah. Oke? Tapi lain ceritanya kalau kamu baru mau beli sekarang. Lain ceritanya. Kenapa? Karena ketika kita beli emas sekarang, sudah ada spread-nya dulu. Oke? Kalau sudah ada spread-nya dulu, udah ada selisih antara jual dan beli, ternyata besoknya dana daruratnya pakai, udah rugi berapa kali, bos? Ngerti nggak? Emas, kalau mau beli sekarang, bukan bagian dari dana darurat. Tapi emas, kalau kita udah punya dari awal, itu part of emergency fund. Ngerti? Paham? Balik lagi, tulis aset kalian. Mana bagian dana darurat, mana bagian dana pendidikan, mana bagian dana-dana lainnya. Lelah saya ngomong sendiri, betul kan? Nah, kemudian dari Miranti Benakori, kalau menurut Kakanda, berapa yang bisa kita sisihkan untuk beramal, untuk support tenaga kesehatan kita dan ojek online yang tidak bekerja? Gini ya, ini masalah donasi. Masalah donasi itu sangat nggak akan gue obrolin, karena itu akan tergantung dari berapa kemampuan kamu, berapa keikhlasan kamu. Oke? Kalau gue bilang, mampu nggak kalian donasi semua kelebihan dari income kalian setelah work from home? Penghematan kalian 3 juta, bisa nggak kalian donasi 3 juta? Bisa nggak? Jadi, nggak akan gue atur.